in Tokyo. Iya, Winter in Tokyo. Itu dengar-dengar disutradarai oleh Fajar Bustami. Iya, mereka sama-sama direct dan tulis film Dilan. Oke. Ya, nah, Dilan itu kan sukses luar biasa, betul. ya kan. Jangankan ngomong soal bedanya penulis sama sutradara, kita antara orang marketing sama orang factory production sering ribut. Kadang gini, kita udah punya cerita jalan, tiba-tiba talentnya nggak bisa. Kita pengen talent yang ini nggak bisa juga gitu. Ya, contoh Natasha Wilona, tiba-tiba waktu itu nggak bisa. Wah, saya film gak laku, ya pasti sering, semua orang pasti pernah down. Wah, itu saya down banget. Itu 3 hari kali kayak gak bisa tidur, gelisah apa segala macam. Hari ini kita akan bicara mengenai cerdas secara emosi. Jadi kata Pak Yungki boleh marah asalkan cerdas. Kita akan menghadirkan seorang bintang tamu, yaitu seorang produser yang sudah berpengalaman dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Film-film di layar lebar dan sinetron. Salah satu judulnya yang terkenal hari-hari ini adalah Winter in Tokyo dan Merindu Cahaya di Amstel. Nah, Pak Yungki kira-kira tahu nggak siapa? Tahu dong. Harus tahu dong ya. Gitu. Coba. Yuk kita langsung aja, kita welcome Oswin. Welcome Oswin. Halo. Bos Yungki. Oswin, apa kabar? Baik, thank you udah diundang. Apa yang membuat kamu tuh bisa masuk ke dunia perfilman seperti ini? Dunia perfilman ya. Nah. Jadi kalau ditanya sih pasti passion ya. Karena sebenarnya kan ini dunia yang nggak begitu susah-susah gampang gitu. Jadi kalau nggak ada passion pasti nggak akan kuat gitu. Banyak yang tumbang juga gitu kan ya. Karena passion. Dulu juga suka nonton zaman SMA tuh. Jadi saya kalau nonton bioskop itu saya penasaran nih bikinnya gimana ya. Ini orang aslinya nih kayak apa gitu. Jadi saya suka beli DVD original yang ada behind the scene-nya. Di situ tuh saya makin terkesima tuh sama dunia perfilman tuh. Wah, kok bisa ya zaman dulu kita lihat teknologi blue screen, green screen, kok bisa ya layar hijau tuh jadi begini. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh buat saya jadi takjub sih sama dunia ini gitu kan. Jadi makin tertarik gitu. Ya tapi namanya passion ya cuman passion kan, SMA bisa apa gitu kan. Kuliah seperti biasa. Nah, tapi latar belakang studinya tentang perfilman Bukan, enggak? saya sekolahnya finance marketing dulu. Nah itu jadi belajarnya gimana tuh? Ya itu karena passion itu. Jadi ngulik-ngulik sendiri ngulik ya? sendiri. Nah ini ngomong lagi soal dunia perfilman nih ya. Tapi kita tetap nggak lari daripada cerdas emosi. Dunia yang digeluti oleh Oswin, ada produser ya kan, ada produser, kemudian ada sutradara, ada penulisnya, ada artisnya, semuanya gitu kan. Karena kalau di dunia saya yang di marketplace yang istilahnya dunia bisnis gitu ya, jangankan ngomong soal bedanya penulis sama sutradara, kita antara orang marketing sama orang factory production sering ribut. Pasti. Ya kan kita mau jualan nggak ada barang, kita ngomel juga. Jadi kan punya kepentingan. Kita sama orang finance punya masalah. Kita bilang udahlah jangan ditagih dulu, tokonya lagi sepi. Cuma orang lain kan bisa tagih karena kan ini cash flow perusahaan. Kan terjadi konflik seperti itu. Dan itu gimana di dalam dunia perfilman ini? Memang pasti terjadi. Apalagi gini, mungkin kalau perusahaan kan orangnya itu aja. Maksudnya marketing ya dalam setahun ke depan ketemunya dia juga. Dia gitu juga. Ya. Nah kalau film ini kan beda-beda. Abis film A kita ketemu sama dengan totally orang yang berbeda gitu kan gitu. Dan sekali sutradara berbeda, penulis berbeda dan turunannya kan banyak banget gitu. Jadi satu film itu kurang lebih mungkin 100 sampai 200 orang lah melibatkan kepala gitu ya. Dan itu setiap proyek pasti berbeda-beda kan. Salah satu fungsinya produser itu adalah memang jalan tengah gitu. Karena gimana pun harus ada satu jalan tengah, satu decision maker gitu kan. Nggak bisa nih kita ngalor ngidul doang. Akhirnya begini, memang kadang-kadang kita mesti tegas, mesti putusin walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah gitu. itu masuk ke situ tuh, kan nggak gampang berarti Pak. Sebagai produser tadi highlightnya adalah harus jadi penengah lah ibaratnya ya. Iya. Ada tips nggak bagaimana itu tadi mengelola emosi, ketemu berbagai orang yang beda-beda dan mungkin mereka juga nggak dalam kondisi yang baik-baik aja gitu kan? Pasti kesel, emosi itu pasti pernah lah, semua orang pasti pernah. Cuman kan cara pelampiasannya kadang-kadang beda-beda gitu kan. Nah, mungkin kalau yang biasanya kalau udah deadlock gitu kadang-kadang ya
pasti kita mesti ngerti dulu nih orang nih, karena setiap orang pasti punya ego masing-masing ya, punya agenda masing-masing gitu loh gitu kan. Saya maunya begini, kenapa? Oh mungkin kan nama saya yang keluar nih, ntar malu dong saya dilihat keluarga, dilihat teman-teman profesi lain misalnya gitu kan. Dari sisi penulis, loh tapi saya yang punya cerita gitu, orang kan taunya ceritanya begini gitu kan. Saya juga punya ego, loh at the end kan kalau financingnya kalau financingnya nggak balik gimana? Mau nama bagus, cerita bagus gitu. segala macam, tapi flop kan? Betul. Gimana? Industri kita kan mesti jalan gitu kan. Terus sampai ke bawah juga pasti mereka punya ego masing-masing. Nah makanya dari awal tuh kita udah mesti set up nih sama-sama. Oke, kalau kita mau bikin dalam tanda kutip film komersil gitu, ya kita sepakat nih semuanya gitu ya. Jadi harus ada idealis ego-ego yang singkirkan. kita kesampingkan gitu kan, karena tujuannya oke, kita film komersil nih gitu kan, tahu kan film komersil yang kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang kok film Indonesia begini-begini ya, mau nggak mau itu kita mesti lakukan karena komersilnya pasarnya seperti itu gitu kan. Nah bicara film, Merindu Cahaya The Amstel, syutingnya dengar-dengarnya di Belanda ya. Sebagai seorang produser pasti ujung-ujungnya biaya. Nah, dalam pembuatan film itu pernah nggak terjadi konflik? Syuting di negara orang tuh pressure-nya pasti lebih berat. Karena satu itu di negara orang, terus banyak lah kendala. Terus ya kadang-kadang ya ada yang suka kebiasaan merokok di negara orang juga nggak segampang di sini kan, nggak boleh itu. Jadi mood tuh ngaco, cuaca belum cuaca ya, cuaca terus capek kan, maksudnya capeknya mungkin kalau di sini ada asisten antar jemput mobil apa segala macam, pulang balik rumah ya home lah gitu. Kalau di sana kan ibaratnya nebeng, dan bukan 1-2 hari loh Pak. Kalau jalan-jalan enak ya mungkin sebulan, kalau kerja sebulan di negara orang tuh memang pressure-nya pasti lebih tinggi lah gitu kan. Nah pasti sering terjadi bentrokan-bentrokan, kadang salah ngomong dikit aja orang bisa sensitif gitu kan. Dan itu pasti terjadi sering. Itu di 2 film Amstel sama itu ya tangis-tangisan tuh, kru nangis-nangisan gitu kan. Iya. Nah sebagai produser berarti kan fungsi Anda tuh sebagai satu konsolidator dong. Iya betul. Sama paling enggak sebagai peacemaker lah. Show must go on Pak. Nggak bisa. Wah dia ribut, yaudah kita break dulu 2 hari kan, nggak bisa Pak. Argo jalan terus. Kita pergi kan kita udah tahu pulangnya kapan, tiket udah dibeli segala macam gitu kan. Nah tapi memang biasanya kalau di lapangan itu sebenarnya generalnya itu sutradara. Jadi kita udah nggak punya otoritas lah sebenarnya gitu Pak. Jadi general itu memang sutradara, kita nggak bisa yaudah yuk gini-gini aja nih. Ya itu marah sutradaranya itu juga. Kita melangkahi wewenang dia gitu. Jadi memang itu biasanya wewenangnya sutradara. Kalau sampai dia tidak bisa putuskan, biasanya misalnya kalau budget dan lain-lain ada perubahan yang signifikan ya dia kan nggak bisa putusin sendiri, baru dia discuss. Bicara mengenai Winter in Tokyo. Iya, Winter in Tokyo. Itu dengar-dengar Coach Yuki juga pasti dengar kerjasama dengan beberapa orang yang cukup ternama nih, disutradarai oleh Fajar Bustami. Iya. Kira-kira boleh cerita dikit nggak sih? Iya. Jadi Gimana info aja awalnya? Fajar Bustami dan Titin itu yang mereka sama-sama direct dan tulis Dilan, film Dilan. Ya, nah Dilan itu kan sukses luar biasa ya kan. Ya Fajar sebagai sutradara besar pasti punya bayangan sendiri nih. Film itu identiknya dengan sutradara. Film bagus siapa nih sutradaranya gitu kan gitu. Film jelek sutradaranya nggak bisa gitu. Padahal mungkin produser yang salah gitu kan, bisa juga. Awalnya tuh ya ngeri-ngeri sedap juga nih gitu kan. Nih 3 orang kita satukan, ya boleh dibilang saya yang paling junior kan pada saat itu gitu kan gitu. Makanya kita samakan persepsi dulu nih. Mas Fajar ini adaptasi mega best selling novel. Jadi beban dia kan juga berat. Saya kalau bikinnya di situ tulisnya Tokyo musim salju, pada saat itu Tokyo lagi nggak ada salju misalnya. Berarti kan kita mesti move ke kota lain gitu kan. Nah kota lain kan saya mesti tambah budget. Nah itu kan kita mesti negosiasi, Pak saya kalau nggak ada salju ntar saya dibully sama netizen ya, kayak gitu-gitulah gitu kan gitu. Balik lagi ke penulis ya, tapi ujungnya awalnya kita komunikasikan dulu. Beruntung saya bekerja sama orang-orang yang memang big heart juga gitu kan. Jadi karena sudah di prepare, jadi tidak ada sesuatu yang major lah, tidak ada signifikan. Tapi namanya konflik, ya ribut-ribut hal kecil, jam 11 sudah mesti break, tapi scene dia belum kelar gitu. Pasti ya lu usahain lah, pokoknya nggak tahu gimana scene gue belum kelar gitu. Mau lu filmnya
kosong gitu misalnya gitu kan. Ya itu kan pasti ada pressure di lapangan seperti itu ya. Biasa sih, tapi buat mereka pada saat itu nangis, tapi setelah selesai juga nangis karena kangen, karena rindu gitu kan. Gitu 28 hari bareng-bareng, tidur bareng, makan bareng, tinggal bareng gitu. Berantem kan, Pak. bareng, tapi Berantem habis itu bareng. baikan Iya, habis lagi. itu baikan bahkan pasti jauh lebih dekat dari sebelum proyek itu gitu. Nah, Oswin. Hmm, Oswin kan sebagai produser pasti juga was-was, deg-degan betul. ketika filmnya nggak laku. Betul. Nah, pernah nggak sih? Pernah nggak ngalamin gitu? Filmnya mungkin tidak seberhasil yang diharapkan di awal. Pastinya kan ada rasa kecewa. Betul. Boleh cerita nggak perasaan apa yang muncul? Terus gimana ngatasinnya? Saya film gak laku, ya pasti sering, semua orang pasti pernah down, pasti down. Downnya ya namanya orang down ya, pasti udah kejauhan nih. Wah, gua kalau nggak di film lagi ngapain ya? Mesti mulai cari kerja yang lain nih. Wah, ini kalau kedepannya begini nih, wah nih kayaknya industri film udah bukan menjanjikan nih buat saya nih. Itu jadi panjang gitu. Itu jadi panjang pasti down tuh namanya nomor satu. Ya balik lagi, saya memang selalu dikuatkan pasti sama firman, pasti. Gitu kan, dari orang ngomong, dari orang kasih masukan, kita dengar lagu gereja, dengar khotbah, itu somehow yang mungkin kalau kita lagi keadaan biasa ya, dengar itu biasa aja gitu kan. Tapi ketika lagi pada saat itu bisa jadi kayak Jadi rema. wah, itu sampai merinding saya ngomongnya. Wow. Karena baru terjadi gitu. Ya menurut saya kayak Merindu Cahaya di Amsel, orang bilang filmnya lumayan bagus apa segala macam dengan pencapaian pada saat Covid dan lain-lain gitu kan. Oh bisa dapat sekitar hampir 500.000 kita dapat kan. Ya mungkin buat di chart film Indonesia itu lumayan top 10. Tapi saya kan punya ekspektasi sendiri nih pribadi kan yang pada saat itu saya pengennya segini nih. Tapi ternyata nggak achieve segitu gitu kan. Wah itu saya down banget. Itu 3 hari kali kayak nggak bisa tidur, gelisah apa segala macam. Dia terus saya tahu tuh. Ya balik lagi apa ya, mesti pasti firman Tuhan juga tuh gitu. Everything happen for the reason, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua Oke, keluar semua ya ya. semua deh. Pokoknya saya ngomongin saya apa ya akhirnya Ada juga. pertanyaan nih. Setiap Padahal kali saya mau nanya Pak Yunki. setiap kali kita mau mulai proses film baru itu, did you pray Pasti, for Pak. that program Pasti. gitu semuanya? Saya nggak berani mulai kalau tanda ya, kita bukan ngomong yang wah supernatural Tuhan ngomong gitu ya. Sign yang bilang oke, jalan gitu. Saya Jadi nggak berani. pergumulannya walaupun sudah ada story-nya, Nggak berani, Pak. konsepnya Nggak itu, berani. lu bawa dalam doa dulu Pasti. gitu, sampai benar merasa punya damai sejahtera, untuk merangkak, Iya. baru lu jalan Iya. gitu. Menurut saya kadang-kadang gini, kita udah punya cerita jalan ya, tiba-tiba talentnya nggak bisa. Kita talentnya pengen mundur. talent yang ini nggak bisa juga gitu ya, kan. contoh Natasha Wilona, tiba-tiba waktu itu nggak bisa. Wah, mungkin kalau kita marah-marah nggak bisa dong ya. Misalnya kita ya bukan marah sama Wilona, maksudnya nggak bisa, kita mesti jalan cari yang lain apa segala macam. Pasti ada nih. Ya, tapi pada saat itu ya awal pasti ada wah deh gimana pusing. Tapi balik lagi, berarti Tuhan nggak kasih nih. Berarti memang nggak boleh jalan gitu kan gitu. Dan benar, ya waktu itu sempat nggak bisa. Proyeknya kita hold dulu lah ya. Akhirnya tunggu dia kelar sinetron, dia bilang saya ready nih gitu. Baru lanjut gitu. Saya tuh memang orang yang memang berorientasi sama pekerjaan. I'm very demanding dalam pekerjaan, dan itu istilah kalau saya datang rapat mengenai pencapaian kinerja gitu, cabang tersebut ada yang bilang kalau dulu Bapak datang saya ngompol. Gitu loh, karena pasti dicecar, kenapa lu nggak bisa ini, kenapa gitu. Itu saya waktu saya belum mengenal Tuhan, kok nada tinggi gitu kan, lu mesti tahu ini kan kalau nggak masuk nih gua kena denda, gua kena penalti sekian gitu. Tayang malam tuh gimana pressure di dalam kan station nggak mau Syuting pagi tayang malam. Iya Pak. Editingnya gimana? Nah, saya yang mau nanya ini ke Pak Yungki. Mau nanya sama coach kita kan. Saya juga pengen dengar. Kan kita lagi ngomongin cerdas emosi nih gitu. Iya. Apakah kalau kita lagi rasa marah, karena menurut saya tuh marah itu bukan sesuatu yang selalu emosi negatif ya. Kadang orang perlu marah. Menyalurkan. Iya. Apa saya salah juga nih nggak pernah marah? Saya juga mau nanya nih kok Ya itu, gitu kan. itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita ada rasa emosi, pengen marah, pengen ngamuk, itu apa sih coach yang harus dilakukan? Mesti tahan-tahan kayak Oswin tadi, atau emang langsung diomongin aja gitu? Kalau saya pengalamannya memang marah, iya. Pernah marah? Pernah gitu. Tapi memang ada
ada hal-hal sesat. Jadi gini, ada yang marah itu membuat orang sakit hati. Win. Kita ngomong satu marah itu yang dengar tuh sakit hati. Iya. Bahkan mungkin dia kepahitan kan Dan gitu bisa, kan istilah. bisa lama itu kan kayak Bisa gitu lama. kan. Iya. Tapi juga ada yang marah tapi tidak membuat orang sakit hati. Ini pengalaman saya pribadi. Oke. Jadi saya dulu waktu sebelum bertobat, saya tuh memang orang yang memang berorientasi sama pekerjaan. I'm very demanding dalam pekerjaan, dan itu istilah kalau saya datang rapat mengenai pencapaian kinerja gitu, cabang tersebut ada yang bilang kalau dulu Bapak datang saya ngompol. Gitu loh, karena pasti dicecar. Kenapa lo nggak bisa ini? Kenapa gitu? Itu saya waktu saya belum mengenal Tuhan. Tapi waktu saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai sering baca Firman, dan kebetulan memang saya juga disarankan sama beberapa teman itu, lu baca Amsal. Amsal itu is a source of wisdom. Jadi saya baca Amsal tiap hari tanggal 1, baca tanggal 1, tanggal 2 gitu. Lama-kelamaan ini masuk nih semuanya. Mengenai wisdom, bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita juga berbicara gitu. Jadi sewaktu selesai masa saya sebelum bertobat sama sudah bertobat, orang yang sama bilang begini, kalau Bapak ngomong itu, walaupun Bapak marah, saya terima. Karena Bapak tuh seorang Bapak. Seorang Bapak seperti juga kita ngomong sama anak-anak kan gitu kan. Jadi kembali lagi memang, oh ternyata memang benar bahwa kalau kita bisa stick to apa yang firman Tuhan atau God's word itu, memang kita tuh tanpa sadar kita berubah. Dari yang orientasinya lebih ke istilahnya surface saja, pokoknya lu mesti beres. Kadang-kadang kan nggak bisa. Pokoknya gue minta besok kelar. Kan gitu kan. Kadang-kadang juga begitu kita kan. Pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya lu harus kerjain besok mesti kelar. Misal gitu. Nah tapi ada sisi tertentu yang kita nggak sadar tuh waktu kita ngomong begitu, walaupun kita ngomong gitu tetap ya besok harus kelar misalnya gitu. Ada orang tersebut nggak gitu sakit hati. Iya. Nah jadi memang kembali lagi what amazing is about apa kalau kita bicara firman Tuhan itu sesuatu yang hidup benar-benar dan hidup di dalam kita walaupun kita tidak menyadarinya. Betul. Gitu kan ya. Kita belajar, kita tuh memang we never be a perfect person gitu ya. Tapi kita belajar untuk tahu bahwa ada sisi lain yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang saya ngerti gini ya, kalau di dunia perfilman itu kan kadang-kadang bisa you deal with a station. Kemudian kan pasti ada deadline kan. Saya dulu masih ingat tuh, zaman-zaman dulu tuh, kalau kita mau pasang iklan kita keluar tanggal segini jam segini, lu mesti bawa jam segini hari ini itu mesti masuk. Itu mesti pakai bukannya pakai yang tape itu dulu namanya apa ya? Betacam. Itu mesti benar-benar jam segitu tuh mesti masuk langsung kan jebret masuk di programnya TV kan. Kalau enggak udah liwat. Nah itu kan berarti kan pressure itu masih terjadi sampai sekarang. Pressure itu kan tinggi sekali gitu. Ya jadi memang apakah juga kamu pernah ngalamin waktu lagi high pressure seperti itu, ternyata anak buah tuh udah tinggal berapa menit aja nggak beres tuh kerjaan, lu marah nggak tuh? Oke begitu tuh. Itu terjadi di sinetron dan sampai sekarang tuh dunia sinetron masih seperti itu. Memang tuntutannya tuh, bayangin Pak, syuting pagi tayang malam tuh gimana pressure di dalam kan station nggak mau. Syuting pagi tayang malam. Iya Pak. Wow. Editingnya gimana? Berjalan. Iya rolling. Take satu scene, kirim, edit. Take satu scene, dua scene, kirim, gitu kan. Edit di lapangan dan satu station mana mau tahu, Pak hujan macet, station mana mau tahu kan udah kontrak. Kedua, apalagi penonton Pak, masa maaf tayangan mundur karena macet kan nggak mungkin. Penonton nggak mau tahu, station nggak mau tahu, sponsor dan lain-lain nggak mau tahu kan. Nah itu pasti memang di lapangan sih kondisinya udah boleh dibilang sangat tidak kondusif. Tapi if you were there gitu dalam kondisi seperti itu tuh, terpancing nggak emosi lu? Saya baru inget lah, saya juga ya, akhirnya kayak pernah marah juga. Pernah di situ. Akhirnya pernah marah ya. Karena enggak, tapi gini Pak, ya karena kita di pressure gitu kan, karena kita di pressure kan mau nggak mau, jadi ya maaf nih kita ngeliat orang yang udah kerja aja berasanya kurang kenceng gitu kan gitu. Kok jalan 2 menit sih padahal lu semenit bisa gitu kan. Jadi semua kayak serba lambat gitu kan. What did you do then? What did you do? Ketemu orang seperti kayak gitu. Ya pasti akhirnya memang kita mesti menyuarakan supaya dia tahu pressure saya tuh seperti apa gitu loh. Tapi how gitu loh Win. Maksudnya lu bisa dengan nada tinggi gitu kan.
lu mesti tahu ini kan nih kalau nggak masuk nih gue kena denda, gue kena penalti sekian gitu. Ya. How Ya did you kurang do lebih it? sih seperti itu. Ayo dong nggak bisa gini lah. Ya ada marah tapi ya semarah-marahnya saya segitu Pak kadarnya. Mungkin nggak kayak Bapak lah. Mungkin mungkin baik kayak Kayaknya Bapak udah tuh. di stempel gue ya kayaknya. Kan katanya ini apa ngompol kan gitu kan. Iya benar. Mungkin alusnya coach marahnya saya gitu levelnya Iya, gitu. iya, Jadi iya. semarah-marahnya saya ya segitu doang, nggak mungkin sampai banting apa segala macam karena poin saya adalah bukan melampiaskan emosi, bukan pengen tahu wah nih produsernya galak nih, bukan seperti tapi supaya dia message-nya tuh nyampe aja gitu loh. Oke. Message-nya nyampe Memang gitu. pentingnya di Komunikasinya message-nya nyampe. itu. Lu Iya. tahu nih urgent misalnya sekarang udah jam 5, jam 8 masih ya kemana ada yang ngapain dulu. Message-nya tuh nyampe ini nih urgent gitu kan. Oke. Kalau kita ngomong biasa dia udah oke ya kita kan sebenarnya nggak perlu marah-marah tapi memang kadang-kadang perlu diluapkan dulu gitu loh coach. Baru oh iyalah gitu kayak di shock terapi dikit gitu kan baru oh Oke, iya oke. enggak nih gue ternyata urgent nih bener nih gitu. Coba deh, bisa nggak kasih contohnya seperti apa marah nggak pakai ngebikin orang sakit hati? Paling nggak suka sama orang kalau kerja lelet. Ya kan kerja nggak kelar-kelar gitu ya, atau memang orang udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak mudeng Itu gitu lagi, kan, itu itu lagi. tuh kadang-kadang mancing emosi saya. Kali ini kita mau dengar langsung aja dari Mr. Guest, seorang karyawan yang mungkin akan bertanya kepada Oswin, kepada Mia dan juga mungkin kepada saya sendiri. Selamat siang Pak Yungki dan Kak Mia. Selamat siang. Siang. Saya sebenarnya bukan karyawan juga, cuman saya punya pengalaman nih Pak ya. Bapak dari tadi ngomongnya marah itu harus cerdas. Nah aku tuh nggak ngerti maksudnya marah secara cerdas apa ya. Terus Bapak tadi juga bilang kalau marah mesti bikin orang nggak sakit hati. Coba deh, bisa nggak kasih contohnya seperti apa marah nggak pakai ngebikin orang sakit hati? Oke, pertanyaan yang sangat menohok sekali cerdas. nih, sangat cerdas gitu ya. Oke, yang tadi yang kita maksudkan adalah apa cerdas emosi itu memang intinya gini. Keberadaan kita itu di dalam dunia kerja itu kan sebenarnya kan lebih saya lihatnya dari sudut pandang produktivitas. Jadi kalau memang kita harus marah tapi kita bagaimana tidak merusak produktivitas. Ya, maka kembali lagi istilahnya tadi saya katakan saya lebih cenderung untuk memakai kata-kata yang marah pun yang membangun. Ya, tadi kita marah sesaat tapi 1 menit 2 menit kemudian kita bisa tepuk pundaknya karyawan kita. Ya, atau kadang-kadang yang suka saya lakukan malah waktu saya tepuk sorry tadi gua agak marah ya, agak emosi. Tapi sebenarnya kan yang gua mau nih sebenarnya kita bagaimana bisa beresin ini supaya kita bisa selesai pekerjaan. Jadi hal seperti itu yang saya sebut sebagai cerdas emosi. Artinya memang marah itu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga. Walaupun tadi saya bilang kita juga belajar untuk bisa harus ada apa istilahnya pengendalian diri. Ya sebagai buah-buah roh juga. Nah kemudian tadi yang bicara bagaimana sih kalau marah membangun ya tadi yang saya bilang tadi. Ya kadang-kadang habis marah tuh kita juga harus bisa memutarbalikan situasi sehingga orang tersebut akhirnya mengerti. Ya karena sebagai atasan kalau memang ada bawahan berbuat salah, kemudian kadang-kadang berbuat kesalahan yang sangat bodoh gitu, kita kadang-kadang memang suka marah gitu ya, gitu kan terpancing sama hal seperti itu. Tapi kembali lagi kan kita juga punya tugas untuk bisa mendidik orang ini supaya ya, it's okay. Sorry ya, nanti next time you have to do it better. Gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin Kalau, Mia atau Oswin punya Kalau saya jawaban. boleh nambahin, cerdas emosi itu sebenarnya gini. Kita itu mampu mengenali emosi kita. Itu yang pertama. Betul. Maksudnya gini, dalam arti emosi itu kan macam-macam ya. Perasaan bahagia, kecewa, sedih, marah, itu semua emosi dan itu semuanya baik. Bukan berarti yang marah itu negatif. Kadang tadi kita bahas juga bahwa marah itu kadang-kadang diperlukan. Ya kan? Ada orang yang perlu dimarahin dulu baru dia larinya lebih kenceng kan gitu. Perlu disulut dulu. Sulut dulu. Nah, cerdas emosi artinya kita sebagai pribadi mampu mengenali kita ini lagi ngalami apa sih sekarang ini. Kadang kita ngomong saya marah. Oh ternyata
sebenarnya kecewa. Iya. Ya, kita mesti pintar mengidentifikasi ya hal-hal yang memicu emosi-emosi yang akan timbul. Iya. Nah, ketika kita cerdas tahu tentang emosi pribadi kita juga semakin cerdas mengenali emosi orang lain. Sehingga kita tahu nih, istilahnya bahasa kasihnya, oh ngomong sama Oswin ini negurnya mesti kayak begini. Iya. Karena dia tuh orangnya nggak bisa tuh ditegur di depan orang banyak langsung tuh nggak bisa. Tiap orang beda-beda ini. Ada kejadian juga misalnya kalau di kantor gitu saya mesti perhatikan gitu. Ada yang orang tuh sangat sensitif banget. Iya, Ya. iya. Ditegur dikit aja langsung nangis. Nah, kadang-kadang kita sebagai atasannya kalau ada bawahan di depan kita tegur terus nangis, kita juga bingung kan. Nanti orang lihat gue lagi kayak lagi Diapain ngapain ya? dia gitu. Padahal anak itu kan sensitif Iya, juga. iya. Sinetron Gitu. kah ini? Tapi ada satu yang tadi Mia bicara yang menurut saya cerdas emosi ini yang cukup menarik gini. Ya, saya termasuk orang yang tingkat kesabarannya tuh dulu tuh tipis sekali. Saya tuh paling nggak suka sama orang kalau kerja lelet. Ya kan, kerja nggak kelar-kelar gitu ya. Atau memang orang udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak mudeng Itu gitu lagi, kan. itu Itu lagi. tuh kadang-kadang mancing emosi saya. Tapi kembali lagi bahwa yang menarik itu kan dalam buah buah itu ada yang namanya passion, kesabaran. Nah, memang kalau waktu kita menghidupkan buah-buah roh tersebut itu membuat kita juga yang tadinya agak nggak sabaran, agak emosian karena nggak sabar tadi, kita juga bisa berubah. Saya bersaksi, saya dulu orangnya seperti ini, tapi saya bisa berubah tuh. Ya. Ada kesabaran-kesabaran yang bisa saya toleransikan sekarang. Mungkin dulu tingkat kesabaran cuma 10%. Hari ini mungkin sejak mengenal Tuhan 20 tahun yang lalu, tingkat kesabaran saya udah mulai 70%, 75% kan gitu. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu benar atau salah ya, marah itu satu orangnya kita lihat-lihat, kedua timingnya. Ada kadang-kadang mungkin solusi yang bisa dipecahkan tanpa perlu marah. Tapi karena kita emosi, kita marah dulu aja gitu kan. Mungkin ada nih misalnya case ya, kita jam 7 mau tayang, jam 5 belum ready. Daripada kita marah-marah ngoceh-ngoceh kan sebenarnya wasting time itu. Mendingan cari yuk solusinya apa nih. Abis itu baru deh mau marah, mau evaluasi itu urusan belakangan gitu. Tapi kan kadang-kadang perlu ya cerdas juga nih gitu kan. Daripada saya marah-marah setengah jam, orang nggak bisa kerja dengerin saya ngoceh-ngoceh doang gitu kan. Dengerin marah-marah gitu kan. Ya kalau saya mungkin lihat timing, lihat orang betul ada yang. Tapi look it from the bright side in terms of mungkin dari sisi kesehatan juga. Sebenarnya kalau kita untuk nasihat saya untuk teman-teman semuanya wise people juga, lu marah itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan lu, gitu kan. Intinya kan gitu. Menaruh Ya, bara api, kita marah, tekanan darah kita naik gitu kan. Jadi kalau kita tiap hari sering marah dari 24 jam kita marah 8 jam, kita punya 8 jam itu tekanan darah kita naik. Naik terus ya. Is that good for you? Betul. No, gitu Iya, kan. iya. Jadi kembali lagi juga harus sadar bahwa ya kalau kita punya kecenderungan untuk nggak bisa tahan emosi, belajar untuk kontrol emosi. Iya. Nggak bagus untuk kesehatan. Betul. Tidak baik untuk kesehatan. Silakan. Saya boleh tanya lagi ya. Ya. Saya dari tadi menyimak pembicaraan Bapak dan ibu-ibu sekalian, kan kesannya memberikan lebih kepada leaders ya, bahwa leaders yang teladan kayaknya yang dari tadi diomongin kan. Oke. Cuman kalau dari sisi saya kebetulan leader saya itu ya emang suka marah-marah. Terus kadang-kadang marahnya bikin sakit hati. Nah, Oke. terus mesti gimana dong? Kita sebagai karyawan ya saya pengen ngambil ini nih supaya leader saya bisa belajar ya. Tapi I sih nggak yakin juga dia mau dengerin kan. Nah, tapi dari sisi saya sebagai bawahannya beliau, mesti gimana ya untuk menghadapi kalau ternyata dia suka marah-marah. Bisa nggak Pak kasih? Oke, saya ya tentunya kita bicarakan, kita diskusi, kita tukar pikiran. Jadi tidak ada jawaban yang istilahnya tuh perfect gitu ya masalah ini gitu. Jadi kembali lagi kan satu, pemimpin marah itu kalau menurut saya yang wajar itu pasti ada alasannya. Kenapa? Ya alasannya banyak lah, karena anak buahnya kerjanya nggak bener, datang terlambat, udah dikasih tahu besok datang lagi terlambat, kayak seperti itu. Jadi memang satu, belajar untuk mengerti alasan kenapa dia marah. Ya. Tapi yang kedua memang juga ada pemimpin yang memang hobinya suka
ngelepas emosi gitu kan. Ya. Apa-apa marah gitu kan. Jadi memang tanpa alasan yang jelas. Tadi Mia sudah katakan gitu ya. Maksudnya ya mungkin dalam situasi seperti itu gitu ya. Sebagai karyawan memang tidak banyak yang bisa Anda lakukan. Ya. Kan ada istilah gini loh ya. Rule number 1, the boss dia bilang the boss is always right gitu kan. Yeah. Rule number 2, if the boss is wrong, see rule number 1 kan gitu kan. Tapi ini kan itu cuman salah satu quote yang ada gitu. Jadi kembali lagi kalau memang ketemu hal seperti itu, satu, kalau saya melihat justru kita harus kembali ke wisdom yang kita miliki. Ya. Gitu ya. Pemimpin yang marah, kalau kita juga bereaksi dengan kesel, dengan marah, itu yang ada adalah sakit hati. Waktu kita sakit hati atau kita tuh kesel, Anda tidak akan kerja dengan suasana damai sejahtera. Ya. Waktu Anda tidak punya damai sejahtera untuk bekerja, tentu tidak akan ada hasil maksimal yang keluar dari diri Anda. Betul. Gitu, right? Jadi kembali lagi kalau ketemu hal seperti itu, going back to wisdom. Kalau saya banyak menyarankan juga bahwa mungkin lebih banyak Anda take a step back ya, berdoa gitu ya. Dan kita juga dimintakan diajarkan oleh Tuhan gitu, kalau ketemu orang seperti ini ya doakan. Berkati orang tersebut. Ya. Apakah work atau enggak? Kalau Anda percaya firman Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Amin. Ya, Tuhan mengatakan gitu kan bahwa firman yang sudah aku keluarkan itu tidak akan kembali sia-sia. Ya. Jadi saya bilang just do apa yang Tuhan ajarkan. Ya, kita nggak ngerti gitu ya, tapi mungkin suatu hari orang tersebut juga bisa berubah. Ya. Jadi kembali lagi kebetulan minggu lalu itu saya juga terima catatan dari seorang wise people mengenai merespon apa yang kita pernah bicarakan di Jawaban Marketplace. Kurang lebih seperti itu. Iya. Baru aja kejadian katanya. Saya dibentak-bentak, saya dimaki-maki, malah menggunakan kata-kata yang sangat merendahkan. Iya. Jadi kembali lagi saran saya memang satu, kita bersabar. Betul. Ya, minta hikmat Tuhan untuk bisa mengajarkan kita untuk melihat situasinya lebih benar lagi gitu. Jadi kita tidak terpancing sama emosi juga. Dan ketiga, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa berdoa dan memberkati atasan itu. Ya, urusan atasan itu nanti berubah atau enggak, menurut saya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, Iya. betul. Cuman saya mau nanya nih coach, Ya. jangan bosnya marah, yang salah siapa nih gitu kan? Tadi saya bilang kan mesti mengerti dulu. Kalau Seorang kita bos yang salah marah, ya kita mesti koreksi kan. Seorang bos marah itu pasti ada alasan. Iya. Kalau yang wajar ya. Iya. Jadi kalau kita tahu kita salah, bos marah ya wajar. Iya. Gitu. Jadi, Bukannya kita marah, kok bos gue marah-marah mulu ya? Mungkin kita yang mesti koreksi kan sebagai karyawan kan. betul. Jadi kembali lagi memang kita sendiri harus memahami situasinya Iya, juga. iya. Ingat Pak, ini ada ayat firman Tuhan. Nah, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat berbicara. untuk berkata-kata, Betul. dan juga lambat untuk marah. Ya, Makanya ya. saya tuh mikir kadang gini ya. Makanya Tuhan tuh luar biasa ya. Ciptakan kita dengan 2 telinga, 2 mata, 1 mulut. Tapi kadang-kadang kita yang 1 mulut ini cepet banget ya reaksinya gitu. Padahal firman Tuhan jelas, cepatlah mendengar. Berarti artinya kalau kita lagi mungkin ada konflik gitu ya, Dengar dulu ya. denger dulu aja sih gitu. Jangan mulutnya juga cuma 1 loh gitu kan. Kadang-kadang yang 1 ini, apalagi kalau mulutnya 2 ya, dar gitu ya. Jadi lebih cepat mendengar, itu sih. wow, seru banget. Obrolan kita hari thank ini you. benar-benar seru dan saya yakin banyak yang bisa kita belajar dari apa Siap. yang kita bicarakan. Terima kasih. Thank you banget, Win. Terima Thank kasih, you Coach. banget. Terima Ya, kasih. ya. Jadi Terima memang kasih. Siap. kita Terima mesti kasih cari banget. waktu lagi untuk ngobrol ya. Siap. Tapi memang pembicaraan yang kita bicarakan hari ini tuh saya tuh pribadi juga banyak belajar. Saya belajar banyak Ya. banget. Dan Terima bagi kasih. wise people di rumah yang ingin bertanya, jangan segan-segan untuk kirimkan pertanyaan Anda di YouTube kami, dan kita akan selalu berusaha memberikan jawaban atau pencerahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kisya, lu bisa kerja gak sih? Masa gini aja gak bisa? Gak punya otak? Kisya, ini makanan buat kamu nih. Habisin ya. Ah, gak apa-apa. Habisin, makan ya. Kisya, sini. Saya mau minta maaf tadi saya agak kasar ngomongnya ke kamu ya. Tapi ini tetap salah kamu ya. Saya gak mau tahu.
Di Mazmur 149 ayat 4 mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. By the way, gimana nih tipe bos kamu? Komen di bawah ya. Jangan lupa saksikan terus jawaban Marketplace.